Selamat pagi. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang terkasih. Di penghujung pekan ini, mari kita ungkapkan syukur kita dengan mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayatnya yang ke-19. Hari ini kita bersukacita bersama beberapa keluarga yang merayakan ulang tahun kelahiran. Saudara Agus Perdana Sekpel 3, Bapak Larsen Lahema Sekpel 4, Nyonya Sri Andayati Sekpel 5, Saudari Laksita Fitriani Sekpel 6, dan Ananda Michelle Belvania Cahyono Sekpel 6. Juga kepada Bapak Hendrik Frederick Patinama dan Ibu Frederika Ivone Toisuta. Selamat ulang tahun perkawinan, rahmat dan berkatnya melingkupi kehidupan Ibu Bapak bersama keluarga terkasih. Bagi yang berada dalam proses pemulihan, semangat ya. Tuhan Yesus pasti memberikan kesehatan bagi ibu bapa, saudara-saudara sekalian. Sehati kita berdoa sebelum membaca bagian firman-Nya. Kembali ada ungkapan syukur dalam diri kami karena perjalanan hidup kami berada di akhir pekan ini. Kami ingin kembali membaca bagian firman-Mu yang pastinya akan merahmati kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga memohon tuntunan dan pimpinan-Mu agar kami hadir sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat 7-14 yang menyatakan, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus juga menyampaikan satu hal yang menjadi realita kehidupan secara umum dan secara khusus
di tengah-tengah jemaat Tuhan. Suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus memberitahukan bahwa ia mengutus rekan sekerjanya yang akan memberitahukan tentang keberadaannya. Ia pun menyampaikan salam dari para pengikut Kristus yang bersamanya. Ia juga mengingatkan jemaat untuk dapat bekerja sama dengan para pelayan-pelayan Tuhan. Bagi Paulus, dalam nasihatnya, kerjasama itu dapat berlangsung jika setiap orang percaya kepada Kristus mau menerima sesamanya dengan menyadari akan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan mau bekerja sama satu dengan lainnya. Saat Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose, dan saat ini dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita, di mana di dalamnya ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan dalam mengemban tugas kehidupan hari ini, kita tidak sendiri, ada orang lain di sekitar kita. Sehingga melalui perenungan ini kita diingatkan, sebagaimana juga jemaat di Kolose diberi pengajaran oleh Rasul Paulus. Catatan penting yang menjadi pengajaran dan pembelajaran untuk kita ingat adalah: pertama, mari melihat pada diri sendiri yang pada kenyataannya, selain kita memiliki kelebihan, kita juga punya kekurangan dan kelemahan. Kedua, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, jangan pernah merendahkan orang lain, sebab selain mereka memiliki kelebihan, kita pun butuh kehadiran mereka dalam keseharian kehidupan kita. 3. Saat dimana kita merendahkan orang lain, pada saat itulah kita sedang merendahkan diri sendiri. Oleh karenanya, waspadalah dengan sikap yang demikian. Yang terakhir, menutup perenungan pagi hari ini, ingatlah pada pesan firman Tuhan yang menyatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 1. Kekasih-kekasih Tuhan, mari jalani kehidupan yang Tuhan berikan dengan melakukan dan mengerjakan setiap tanggung jawab hidup yang Ia percayakan dalam kebersamaan dengan sekeliling, dan mari hadirkan rasa saling membutuhkan, saling menghargai, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sehati berdoa di pagi ini. Di akhir pekan ini Tuhan, kami bersyukur, walau tertatih tetapi kami boleh melangkah, melewati hari demi hari dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih, rahmat-Mu, berkat-Mu, Engkau nyatakan di kehidupan kami. Dan kami ada sebagaimana adanya, karena kasih dan kuasa Tuhan semata. Kembali kaki berjejak di akhir pekan, dan tugas masih Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Kami akui kami tidak mampu tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan, tuntun dan pimpin langkah-langkah hidup kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau juga merahmati karya layan dan kesaksian dalam gereja-Mu. Terima kasih untuk keberkatan yang luar biasa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian di pekan ini. Berkatilah setiap pribadi dan keluarga
yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi kami sebagai gereja-Mu. Demikian juga dengan kami yang ada di sekpal 1 sampai 7 yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan guna menunjang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu ini. Kami percaya di dalam Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Karena Engkau ya Tuhan Yesus, sumber berkat dan nikmat kehidupan kami, hari ini, esok, dan selamanya. Ini kami yang bersyukur ya Tuhan, ini kami yang berdoa. Dalam kasih Kristus Yesus, kami bermohon. Amin. Selamat pagi.